kita berbagi pengalaman, kenapa itu bisa terjadi dan solusi mengatasinya itu seperti apa. Ya, pesan terakhir bagi santri-santri yang di sana yang sedang berjuang belajar, janganlah putus asa. Terus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel ini, channel Abdurrafiq Al-Hudori. Dan pada kesempatan saat ini saya ditemani sahabat santri Nurhuda Sofwani. Mungkin dari sebagian teman-teman sudah tidak asing lagi dengan wajah satu ini. Tetapi mungkin ada juga yang belum kenal ataupun belum pernah berjumpa. Nah, untuk itu biar lebih akrab, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, asal tempat tinggal di Kalianda, Lampung Selatan. Saya sebagai santri Nurhuda Sofwani. Oke, dirasa sudah cukup ya, sambil kita berjalan saja lah. Oke, sebelumnya biar teman-teman lebih akrab kembali. Latif ini sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. 3 tahun di pondok pesantren. Tapi betah ya di pondok? Ya, alhamdulillah betah. Betah. Tapi saya pernah pengalaman Latif itu satu kali pernah hampir putus dari pondok pesantren, ingin berhenti, betul ya? Nah, coba sekarang biar kawan-kawan kita sekarang saya minta kita berbagi pengalaman, kenapa itu bisa terjadi dan solusi mengatasinya itu seperti apa. Jangan nangis. Lanjut. Kalau itu pas waktu sebelumnya itulah saya berpikir ingin berhenti mondok. Kan saya di pondok kayak gini, jauh sama orang tua, pengen ini, pengen itu, susah. Masih pengen ngelapor ke teman juga punya kekurangan. Terus saya berpikir, terus saya tanya ke orang tua, "Mah, Pak, gimana nih? Latif di pondoknya kayak nggak betah gitu, mau udahan aja lah mondoknya." Terus mama sama bapaknya nyemangatin, "Apanya Tik udahan? Latif kan anak pertama, Latif penerus Kamu jadi penerus yang akan membantu bapak di rumah gitu, Mas. Penerus yang akan membantu bapak di rumah. Latif anak satu-satunya laki-laki dari semua cewek-cewek ada di Latif. Masa iya Latif putus di tengah jalan? Terus lantas masa depan Latif mau jadi apa? Sedangkan sekarang perlu belajar, perlu ilmu, perlu duit lah semuanya. Masih kelas SMP MTS udah putus sekolah. Terus di situ saya berpikir, ya muhasabah diri lah. Gimana masih putus sekolah? Terus saya berpikir, akhirnya nggak jadi deh. Kan saya juga emang juga putus sekolah, ngapain juga di rumah gitu nganggur, mendingan di sini rame-rame. Terus teman saya datang gitu, kumpul makan bareng, terus ya ngajak main bareng, main bola, main inilah, pokoknya banyak santri, pokoknya hampir sama lah kayak di rumah, semua persis. Tidak ada orang tua, tapi ada orang tua dari guru selalu membimbing kita, selalu mengajari lah semua dari kita yang tidak tahu dah. Akhirnya itu alhamdulillah saya doain aja semoga lanjut sampai waktunya lulus lah. Nah, jadi gini. Kalau misalkan ada seorang santri, kita berbagi tips ketika pengen berhenti di pondok, apa yang dilakukan? Ya, mikir untuk masa depan lah gitu. Memikirkan untuk masa depan. Jadi kalau misalkan kita ingin berhenti, kadang memang namanya anak-anak itu belum kepikiran ke arah sana. Gitu. Jadi cara mengatasinya itu memang perlu adanya pemaksaan, apa enggak sih? Apa diturutin aja, pengen berhenti pondok, udah berhenti aja gitu. Ya itu orangnya pasti ada lah kata pemaksaan, tapi ya tidak sekejam yang kita pikir. Ya kan misalnya gini nih, kalau misalkan kata anaknya, contoh anaknya, "Pak, saya pengen berhenti di pondok aja lah gitu, pengen berhenti gitu makanya." Apakah orang tanya, "Udah berhenti aja nggak apa-apa gitu di rumah?" Apa, "Oh jangan, pokoknya kamu harus lulus itu."
Nah, pilihan yang betul tuh yang diturutin apa yang dipaksa itu. Ya kayaknya mah yang dipaksa gitu lah, setidaknya orang tua juga mikir untuk masa depan kita gimana. Masa ya putus di tengah jalan gitu, ya susah ya memikir. Nah, jadi memang yang pertama kita memikirkan masa depan. Yang kedua berarti faktor dari lingkungan gitu ya, terutama orang tua. Orang tua harus mendukung dan juga menyupport, bahkan kalau bisa dipaksa gitu ya. Cuma kan memang gini ya, kalau misalkan kita dari santri itu berawal dari dipaksa kan. Ketika kita sudah mulai dipaksa, maka kita akan terpaksa. Paksa maka akan terpaksa gitu. Ketika sudah terpaksa, maka akan terbiasa. Nah, setelah sudah melewati masa terbiasa, maka insya Allah akan bisa. Setelah bisa, maka akan menjadi orang yang luar biasa. Itu orang lebih kawan-kawan. Ya, memang orang tua itu kadang kan kemaksanya dengan cara memarahin, gitu ya, marahin gitu. Tapi kan yang pasti orang tua itu memarahin bukan karena benci, Karena sayang. nah itu dia. Oke, dirasa udah cukup lah kayaknya. Ya. Udah cukup, mudah-mudahan video ini bisa diambil ataupun bisa ada manfaatnya ya buat teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum video ini ditutup? Salam sama orang tua, sama ibu, sama guru, sama pacar. Jomblo, yang penting bahagia. Amin, amin. Bahagia dan berkah ya. Yang penting jangan pura-pura bahagia lah. Pura-pura bahagia itu menyakitkan. Nah, Kenapa saya tahu? Karena pengalaman. jadi omong masa lalu mah. Ya pesan terakhir bagi santri-santri yang di sana yang sedang berjuang belajar, janganlah putus asa. Terus kita harumkan bangsa kita ini yang tercinta. Kalau bisa nama santri itu menjunjung ke dunia. Bahwasanya orang luar negeri bahwasanya tahu Indonesia ini berdasarkan negeri santri. Santri Nusantara, santri tercinta.